Jelang hadapi timnas Indonesia, media Cina kembali sindir pemain naturalisasi skuad Garuda. Berikut ini pernyataan lengkapnya. Patrick Kluivert mulai diserang pengamat bola Indonesia dinilai blunder karena panggil dua pemain ini. Siapa saja mereka dan apa alasan pengamat? Jelang hadapi timnas Indonesia, media Cina kembali sindir pemain naturalisasi skuad Garuda. Berikut ini pernyataan lengkapnya. Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada lanjutan grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Kedua tim dijadwalkan bentrok di kandang Garuda, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, 5 Juni mendatang. Laga itu harus dimenangkan skuad asuhan Patrick Kluivert untuk membuka peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Atau setidaknya mengunci posisi 4 besar. Sementara bagi tim tamu, tak ada kata lain selain mengalahkan Indonesia untuk memperpanjang napas di kualifikasi. Kini kurang sebulan jelang bentrok itu, media Cina 163 kembali menyentil komposisi pemain timnas Indonesia. Media 163 meledek timnas Indonesia, bukan tim dari Asia Tenggara karena hadirnya 19 pemain naturalisasi yang dipanggil pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Melihat skuad timnas Indonesia, maka Anda tidak bisa menganggap mereka sebagai tim dari Asia Tenggara. Mereka lebih layak disebut tim asal Belanda. Bunyi media tersebut dilansir Kamis 22 Mei tahun 2025. Media tersebut menambahkan, timnas Indonesia saat ini juga melakukan program naturalisasi besar-besaran. Target utama mereka jelas, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, tambah media itu. Sementara itu, PSSI telah merilis 32 nama yang bergabung ke timnas Indonesia untuk menghadapi lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Cina 5 Juni dan menghadapi tuan rumah Jepang di Osaka 10 Juni mendatang. Namun sebelum itu, para pemain akan lebih dulu menjalani sesi pemusatan latihan TC di Bali mulai 26 Mei. Saat melawan Cina, kiper utama Maarten Paes dan gelandang Marcelino Ferdinand dipastikan absen karena akumulasi kartu, lalu striker Rognar Oratmangoen kali ini harus absen karena terserang virus, sehingga tak mendapatkan panggilan. Tidak tercantumnya nama Rognar menjadi perbincangan tersendiri di kalangan pengamat sepak bola nasional, mengingat kontribusinya cukup konsisten di laga-laga sebelumnya. Sebaliknya, Asnawi Mangkualam yang sempat tidak dilibatkan pada agenda FIFA Matchday bulan Maret, kini kembali dipanggil untuk memperkuat sisi kanan pertahanan. Performa impresif Asnawi di Liga Thailand dinilai menjadi salah satu faktor utama kembalinya pemain ini ke timnas. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga memberikan kejutan dengan memanggil beberapa pemain yang tampil gemilang di kompetisi Liga 1. Nama-nama seperti Stefano Lillipali, Septian Bagaskara, serta duet kembar Sayuri dan Yakob Sayuri ikut serta dalam pemusatan latihan kali ini. Begitu pula dengan Reza Arya, kiper muda berbakat yang semakin menunjukkan kematangannya di bawah Mister Gawang. Skuad Garuda akan menghadapi dua laga krusial pada bulan Juni, yakni menghadapi Cina pada 5 Juni di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu, Indonesia dijadwalkan terbang ke Jepang untuk menantang tim tuan rumah pada 10 Juni. Kedua laga ini sangat menentukan peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi keempat di klasemen grup dengan raihan 9 poin. Meskipun persaingan cukup ketat, peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 ataupun melaju ke babak keempat masih terbuka lebar, asalkan mampu memaksimalkan dua laga terakhir dengan hasil positif. Pemusatan latihan yang akan dijalani para pemain ini diharapkan menjadi ajang pematangan strategi, peningkatan chemistry antar pemain, serta penguatan fisik dan mental untuk menghadapi dua lawan kuat. Pengalaman bertanding melawan tim seperti Jepang juga dianggap menjadi kesempatan penting untuk mengukur level permainan timnas saat ini. Patrick Kluivert diprediksi tak akan banyak mengubah komposisi seperti saat mengalahkan Bahrain di laga terakhir. Absennya Maarten Paes akan digantikan Emil Audero, sekaligus menjadi debut penjaga gawang Palermo tersebut. Patrick Kluivert mulai diserang pengamat bola Indonesia dinilai blunder karena panggil dua pemain ini. Siapa saja mereka dan apa alasan pengamat? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mendapat serangan dari pengamat sepak bola tanah air usai dinilai blunder karena membawa Rafael Struijk dan Nathan Chuaon. Serangan itu diberikan oleh pengamat, yakni Akmal Marhali, yang mempertanyakan keputusan Patrick Kluivert
memanggil pemain yang minim menit bermain. Dalam program Nusantara TV, Akmal Marhali menyebut pelatih asal Belanda itu menjilat ludahnya sendiri karena memanggil Rafael Struijk dan Nathan Chuaon ke timnas Indonesia. Pria yang dikenal sebagai koordinator Save Our Soccer Sauce itu mengenang pernyataan Patrick Kluivert yang mengaku akan memberikan kesempatan untuk pemain dengan menit bermain yang banyak. Namun faktanya, legenda Ajax Amsterdam itu justru tetap memanggil pemain dengan minim menit bermain seperti Rafael Struijk dan Nathan Chuaon. Akmal Marhali juga menambahkan, untuk kategori pemain diaspora, masih ada pemain dengan jam terbang tinggi seperti Elkan Bagat yang justru diabaikan oleh Patrick Kluivert. Kluivert awalnya datang ke Indonesia, menjadi pelatih menyatakan bahwa akan memberikan kesempatan kepada pemain yang punya jam terbang, singgung Akmal Marhali. Tapi faktanya kan, di antara sekian pemain diaspora, yang tidak dibawa kan cuma 2. Rogner Oratmangoen karena sedang sakit. Yang kedua adalah Elkan Bagot karena masalah teknis. Lanjutnya, tak hanya membandingkan jam terbang Rafael Struijk dan Nathan Chuaon dengan pemain diaspora lainnya, Akmal Marhali juga membandingkan jam terbang kedua pemain itu dengan pemain Liga 1. Akmal Marhali menyebut nama-nama seperti Beckham Putra, Mark Klok, dan Adam Alis yang punya jam terbang mumpuni ketimbang Rafael Struijk dan Nathan Chuaon di klubnya musim ini. Dari fakta tersebut, Akmal Marhali pun turut menyinggung PSSI mengenai pemanggilan 2 pemain minim menit bermain itu. Ini jadi pertanyaan yang harus dijawab PSSI. Apa dia Struijk dan Nathan ketika jadi WNI syaratnya harus main terus di timnas? Tambah Akmal Marhali, pemanggilan Rafael Struijk dan Nathan Chuaon memang tengah menjadi sorotan karena keduanya tak punya kiprah mentereng bersama klubnya di musim ini. Di musim ini, Rafael Struijk hanya tampil selama 239 menit dalam 10 pertandingan bersama Brisbane Roar di A-League. Sementara Nathan Chuaon tercatat hanya bermain selama 127 menit dari 3 pertandingan bersama Swansea City di segala ajang musim ini. Jika diakumulasikan, total menit bermain Rafael Struijk dan Nathan Chuaon, yakni 466 menit. Itu jauh lebih sedikit dari Elkan Baget yang tampil 1441 menit bersama Blackpool di musim ini. Karenanya, pemanggilan Rafael Struijk dan Nathan Chuaon itu, serta diabaikannya Elkan Baget, membuat Patrick Kluivert menjadi sorotan. Apalagi timnas Indonesia dalam waktu dekat akan melakoni 2 pertandingan menentukan saat melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan status pertandingan itu sebagai laga penting, timnas Indonesia harusnya memanggil pemain yang tengah dalam performa terbaik dan punya jam terbang mumpuni di level klub. Inilah daftar resmi 32 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia untuk laga lawan Cina dan Jepang. Kiper, Hernando Ari Sutaryadi. Umur, 23 tahun. Klub asal, Persebaya Surabaya. Martin Paes. Umur, 27 tahun. Klub asal, FC Dallas. Reza Arya. Umur, 24 tahun. Klub asal, PSM Makassar. Emil Audero. Umur, 28 tahun. Klub asal, Palermo FC pinjaman dari Como. Nadeo Argawinata. Umur, 28 tahun. Klub asal, Borneo FC. Back, Justin Hubner. Umur, 21 tahun. Klub asal, Wolverhampton Wanderers. Mees Hilgers. Umur, 24 tahun. Klub asal, FC Twente. Jai Itzes. Umur, 24 tahun. Klub asal, Venezia FC. Jordi Amat. Umur, 33 tahun. Klub asal, Johor Darul Teazim. Rizky Ridho. Umur, 23 tahun. Klub asal, Persija Jakarta. Asnawi Mangkualam. Umur, 25 tahun. Klub asal, Port FC. Pratama Arhan. Umur, 23 tahun. Klub asal, Bangkok United. Eliano Raiders. Umur, 24 tahun. Klub asal, PC Zwolle. Sandy Walsh. Umur, 30 tahun. Klub asal, Yokohama F. Marinos. Yance Sayuri. Umur, 27 tahun. Klub asal, Malut United FC. Kelvin Verdong. Umur, 28 tahun. Klub asal, NEC Nijmegen. Shane Patinama. Umur, 26 tahun. Klub asal, KAS IUPEN. Dean James. Umur, 25 tahun. Klub asal, Go Ahead Eagles. Tengah, Kevin Dix. Umur, 28 tahun. Klub asal, Borussia Mönchengladbach. Jakob Sayuri. Umur, 27 tahun. Klub asal, Malut United FC. Tom Haye. Umur, 30 tahun. Klub asal, Almere City. Ricky Kambuaya. Umur, 29 tahun. Klub asal, Dewa United FC. Marcelino Ferdinand. Umur, 20 tahun. Klub asal, Oxford United. Ivar Jenner.
umur 21 tahun. Klub asal, Jong FC Utrecht. Joey Pelupesi, umur 32 tahun. Klub asal, Lommel. Nathan Choyaon, umur 23 tahun. Klub asal, Swansea City. Depan, Septian Bagaskara, umur 27 tahun. Klub asal, Dewa United FC. Ramadan Sananta, umur 22 tahun. Klub asal, Persis Solo. Stefano Lillipali, umur 35 tahun. Klub asal, Borneo FC. Ula Romeni, umur 24 tahun. Klub asal, Oxford United. Rafael Struijk, umur 22 tahun. Klub asal, Brisbane Roar FC. Egy Maulana Fikri, umur 24 tahun. Klub asal, Dewa United.